Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya cuy. Oke, pada video kali ini gue akan review part modifikasi ke 10 dari Beat Carbo ini. Nah, penasaran part apa aja yang gue ganti? Langsung aja kita bahas. Dan ini dia. Nah, untuk part 10 ini gue modif di bagian speedometer ya. Nah, jadi ini gue ganti mika speedometernya sama papan speedometernya cuy. Nah, untuk mikanya sendiri ini gue pakai yang original dari HGP ya. Ini gue dapat di harga 30 ribuan aja, beli online. Terus untuk papan speedometernya itu custom, itu beli online juga di harga 65.000 cuy. Nah, jadi untuk bagian speedometer udah lumayan clean ya. Tapi untuk jarum speedo sama jarum bensinnya itu masih ori. Nah, untuk mikanya sebelumnya kan gue pakai mika dari aftermarket ya, dari merek Win. Itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Sebentar gue ambil dulu mikanya. Oke, dan ini mika yang sebelumnya ya, yang dari merek Win. Nah, sebenarnya ini mikanya masih bagus dan nggak pecah juga, nggak retak-retak juga sih. Ini juga mika udah lama banget. Ini aslinya bening, cuman dipakein skotlet aja biar kelihatan smoke gitu ya. Dan bahannya pun juga lumayan bagus, hampir kayak orinya, cuman memang agak lebih tipis aja sih. Ya. Dan gue make mika ini juga udah lama, mungkin dari 2019 ini baru gue ganti sih. Dan ini sebenarnya nggak masih bagus juga, cuman karena gue ganti papan speedometer biar agak lebih kelihatan aja, jadi ya gue sekalian ganti pakai yang orinya gitu, ori dari HGP. Nah, perbedaannya apa sih kalau untuk mika kalau dari merek Win itu ciri khasnya ada logonya sih, logo kecil di sini. Nggak kelihatan ya karena ini di smoke. Ini nih yang ini kayak lampu juga, mika lampu utama atau lampu sen juga biasanya kalau merek Win itu ada logo Winnya gitu. Nah, kalau menurut gue sih kalau misalkan kalian mau ganti mika sekalian beli Orion aja ya, karena memang harganya yang murah, tapi belinya online sih. Kalau beli di toko offline biasanya ya lebih mahal, mungkin 40-an ke atas mungkin ya. Balik lagi ke custom speedo ini, untuk pemasangannya sendiri itu PNP ya, untuk PNP. Terus apa, untuk baut-bautnya juga lubang penahannya juga presisi. Terus bahannya ini pakai akrilik cuy, jadi akrilik terus dikasihin inilah custom kayak gini. Nah, dan akriliknya juga lumayan tebel sih, dan waktu dipasang juga presisi pas banget lah pokoknya. Salah satu tips atau triknya ketika melepas jarum ya, jarum speedometer maupun jarum ampere bensin, itu kalian pakai sendok ya, jangan pakai tangan kosong ya, soalnya kalau di asal cabut aja itu rawan patah cuy. Jadi mending dicongkel pakai sendok gitu, lewat pinggirannya gitu, di gini nah kayak gitu pakai sendok. Nah ya, insya Allah itu bakal lebih aman dan nggak rawan patah itu. Nah, untuk lampunya ini gue lampu speedometernya pakai yang T10 warna putih sih ya, biar lebih clean aja. Nih gue nyalain dulu ya. Loh, bisa kelihatan ya, untuk lampunya itu warna putih dan tipenya gue pakai yang T10. Sebenarnya kalau untuk speedo sih pakai T5 itu aja bisa ya, tapi ini gue pakai yang T10 karena pakai yang LED gitu. Oke, mungkin ada yang nanya ya,
Bang, gimana cara ngepasin ampere bensinnya? Ya kalau gue sih untuk pemasangan di motor ini dikira-kira aja ya cuy. Soalnya kan untuk di motor gue ini ketika kunci kontaknya off itu ampere bensinnya itu nggak berubah ya dari posisi awal. Jadi nggak ngereset gitu. Nah, jadi ya tinggal kalian copot terus dipas-pasin aja gitu. Dan untuk di bagian apa batok ini udah lumayan clean ya, lumayan clean, dan pastinya nanti ada beberapa part lagi sih yang bakal gue ganti di bagian batok stang ini. Cuman partnya belum datang gitu, jadi ya belum gue pasang. Ya insya Allah bakal gue review di video selanjutnya gitu. Nah selain modif ini, modif di bagian speedometer, gue juga mau nunjukin perubahan dari motor ini ya. Itu di bagian knalpotnya cuy ya. Untuk knalpotnya ini gue pasang lagi knalpot yang ori ya cuy, karena knalpot orinya itu habis gue repaint ya. Bisa dilihat ya, masih mulus. Nah, lahirnya untuk knalpotnya gue repaint sendiri pakai Sapporo Ultimate yang Black Ultimate ya. Untuk kodenya sendiri itu HT01 cuy, yang seperti ini. Kan ada yang untuk high temp biasa ya, kalau ini yang Black Ultimate tuh ya. Ini gue beli di harga 60.000 kemarin, dapatnya di offline sih ini belinya ya. Dan ketika untuk repaint knalpot itu hal yang paling utama sih, kalian harus memperhatikan medianya ya. Maksudnya media knalpotnya kalian itu harus benar-benar bersih dari kotoran, minyak, dan karat. Jadi kemarin punya gue itu di amplas sampai halus dulu, terus dicuci pakai sabun solek. Kalau gue kemarin pakai sabun solek sih, terus benar-benar bersih, terus dikeringkan gitu. Dan tipsnya lagi, ketika kalian pakai HT01 dari Sapporo itu sebelum di repaint, alangkah lebih baiknya kalau medianya itu dipanasin dulu cuy. Bisa pakai hot gun atau hair dryer, atau mungkin bisa dijemur dulu di terik matahari gitu, biar medianya itu bisa lebih lengket lagi sama si Sapporo HT01 nya gitu. Dan itu sih, ketika udah kering itu warnanya emang agak merah coklat kayak gitu cuy. Jadi nggak hitam yang kayak gini. Ini udah gue pakai beberapa hari, jadi memang butuh penyesuaian sih. Jadi nggak benar-benar hitam langsung hitam doff gitu tuh enggak, tapi agak kemerah-merahan lah, agak kemerahan sama agak coklatan kayak gitu. Tapi ketika dipakai lama kelamaan bakal jadi hitam seperti ini. Dan ini gue repaint udah sekitar semingguan lebih sih, dan alhamdulillah masih aman, dan enggak di leherannya pun juga masih hitam, dan enggak, biasanya kan putih ya. Insya Allah sih ini kayaknya sih enggak sih, enggak awet. Dan untuk berapa lapis ini gua cuma display di dua lapis sih. Jadi ini gue nge cuma dua lapis ya. Dan dua lapis pun itu gue juga tipis ini, enggak yang tebal banget. Dan hasilnya memang good banget sih ya. Semoga aja sih ini bakal awet. Nah, insya Allah bakal gue review lagi sekitar sebulan apa 2 bulan ke depan gitu. Nah terus untuk tamengnya, ini tamengnya juga gue ganti coy. Nah ini tamengnya gue beli barengan sama Mika speedometer. Jadi kalau tamengnya ini gue pakai punyanya Bitpop cuy ya. Kenapa pakai Bitpop? Karena looknya cakep sih, bisa dinilai sendiri sih. Kalau untuk yang model proper seperti ini ya cocok banget lah.
model standaran gitu. Dan yang pasti ya jelas PNP lah, karena sama bit ya. Kalau untuk tameng ini harganya kemarin berapa ya, lupa. Sekitar 30-an ribu ini. Tapi ini ori sih. Ya ori. Dan gue juga nerapin HT01 ini yang buat high temp itu buat ngeripen bagian ini cuy, box filter. Nah, bagian box filter. Dan hasilnya pun alhamdulillah ini kelihatan rapi sih, rapi dan ngedove-nya juga dapat sih. Oke, mungkin yang sebelah sini ya. Nah, bisa kelihatan ya, dove-nya bagus banget ya. Cuman memang karakter dove-nya berbeda ya, jika dibandingkan dengan body yang orinya itu agak beda. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting box filternya jadi mulus kembali. Dan ini sih nggak retak-retak dan nggak ngelupas-ngelupas sih juga. Beberapa hari kemarin juga kena hujan, kena panas gitu. Dan alhamdulillah sih masih looknya masih bagus gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk body kasar itu memang ada sendiri ya, di tone dashboard coating itu ada sendiri ya untuk di bagian body kasar. Cuman kemarin karena memang lebihnya banyak yang Sapporo HT01 itu, jadi ya sekalian gue repaint bagian box filter aja. Dan ini juga 2 lapis doang nih, 2 lapis doang. Tapi ya itu dengan catatan medianya bersih dan bebas dari minyak kotoran gitu. Oke, di bagian filter juga udah rapi ya, di bagian belakang juga udah rapi. Oh ya, buat kalian yang nyimak video gue sebelumnya itu, untuk knalpot standar gue kan pakai end muffler ya. Nah, end mufflernya itu seperti ini cuy. Ya, jadi end muffler ini khusus untuk knalpot standar. Jadi modelnya bahutan seperti ini ya. Jadi buat ngencengin di bagian belakang, jadi nggak perlu las-lasan gitu. Dan sebelumnya itu warna silver, tapi silvernya itu kayak di powder coating gitu, jadi ada teksturnya. Tapi ini gue remover sih. Kalau ini gue remover cuman kurang dipoles aja nih. Kalau udah dipoles sih insya Allah bakal gue pasang lagi di bagian sini. Jadi masanya tuh kayak gini cuy, di bagian sini kayak gini. Nah kayak gitu. Tapi ini butuh dipoles lagi sih, palingnya harus pakai mesin poles biar lebih kelihatan kinclong lagi. Kalau ini kemarin gue cuma poles pakai auto sol sih, belum bersih juga. Terus juga kan ini knalpotnya repaint baru, jadi ya masih bagus. Agak sayang kalau lecet. Oke, selain beli tutup tameng, kemarin juga gue beli di bagian baut-baut ini ya, agak detailing dikit untuk bautnya. Nah untuk kemarin gue beli baut dudukan knalpot ini yang full stainless, terus dudukan filter itu 2 sama yang sebelah sana ya, sama ini baut untuk cover. Jadi gue pakai yang stainless 2 kunci dari Heng ya. Ini kemarin habis 88.000 cuy. Agak lumayan sih sebenarnya untuk baut, tapi ya insya Allah kedepannya bakal untuk body-body yang lain juga bakal gue ganti insya Allah pakai stainless ini gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu ya untuk video kali ini. Seperti biasa, misalkan ada pertanyaan tinggal kalian tanyain aja ya di kolom komentar, insya Allah bakal gua jawab gitu. Dan untuk link pembelian part modifikasi seperti biasa gue cantumin di kolom deskripsi gitu. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman kalian. Ya, terima kasih dan tungguin video selanjutnya ya. See you to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.